siswa kelas 10. Kembali lagi kita akan membahas tentang proyeksi dan sudut dalam peta. Dengan KD yang sama, indikator yang sama, cakupan materi yang sama, yaitu masih di komponen peta. Tapi untuk video kali ini kita akan fokus membahas tentang proyeksi dan sudut dalam peta. Sudut dalam peta pun yang akan kita bahas hanya tentang azimut dan bearing saja. Apa sih proyeksi peta? Proyeksi peta intinya adalah gimana caranya mindahin bumi yang berbentuk bulat ke dalam bidang datar. Terus apa yang dipindahin, Bu? Yang dipindahin itu adalah garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang garis bujur itu adalah titik koordinat yang dimiliki oleh setiap objek di permukaan bumi yang akan kita petakan. Nah, ini pengertian lainnya. Gambaran tentang proyeksi intinya adalah kalian punya sebuah kertas, misalnya kertas itu kalian lengkungkan, kalian masukkan ke dalam globe, kemudian dikasih sebuah kayak sumber cahaya. Kemudian bagaimana caranya si objek yang ada di globe ini, gambar yang ada di globe ini, semuanya akan bisa masuk ke dalam lengkungan kertas tadi. Kertas tadi itu dibuka, dilebarkan kembali, dan akhirnya membentuk seperti peta yang kita lihat ini. Nah, kok ada sinar-sinaran gitu kan ya? Gambarannya itu sama aja kayak proyeksi LCD proyeksi yang kita temukan di kelas-kelas. Dari laptopnya si guru dimasukkan ke proyeksi sehingga akhirnya bisa ditampilkan di papan tulis ini. Apapun yang ada dalam laptop terproyeksikan di layar ini. Itulah juga proyeksi peta. Untuk memproyeksikan peta ada 3 syarat. Yang pertama itu adalah ekuivalen. Luasan objek dalam peta harus sama kayak aslinya di lapangan. Bentuk muka bumi atau bentuk objek yang dipetakan harus sama dengan aslinya di lapangan. Ekuidistan, jarak antara objeknya itu harus sama seperti aslinya atau seperti di lapangan. Jadi nggak boleh asal proyeksiin aja kayak gitu kan ya. Bidang proyeksinya dibagi menjadi 3, proyeksi azimutal, silinder, dan konikal. Azimutal berbentuk bidang datar, silinder berbentuk tabung, konikal berbentuk kerucut. Gambarannya seperti ini. Ini hasilnya. Kalau berbentuk seperti kerucut, seperti ini. Azimutal seperti ini. Silinder seperti yang Ibu tunjukkan ini. Nah, kenapa sih kok harus ada bidang-bidangnya sih, Bu? Kan padahal kalau misalnya kita ngeliat atlas, ngeliat peta di atlas gitu kan, proyeksi yang terakhir aja ini bentuknya udah sama gitu kan ya. Tapi ternyata tidak bisa seperti itu. Kalaupun kita menggunakan proyeksi yang di bawah, silahkan kita lihat di bagian paling bawahnya. Ini adalah kita menggambarkan kutub selatan. Kutub selatannya besar banget kan ya. Dan kutub utaranya pun besar banget gitu, bahkan nggak kelihatan kutub utaranya. Nah, tidak cocok deh untuk semua wilayah. Itu dia alasannya. Karena proyeksi itu, setiap bidang proyeksi itu cocok untuk wilayah-wilayah tertentu. Nah, untuk proyeksi kerucut kita lihat, sama juga nih, kutub selatannya kok gede banget juga ya gitu. Dan semakin ke utara, semakin ke kutub utara itu bidangnya tuh makin kecil banget. Begitu juga proyeksi proyeksi azimutal. Oke, kita bahas satu-satu. Ini adalah proyeksi azimutal, bidang datar ditempelkan ke suatu permukaan bumi tertentu. Nah, untuk proyeksi azimutal ini cocoknya hanya untuk di daerah kutub-kutub utara dan kutub selatan, di daerah kutub lah. Kenapa? Silahkan kita lihat ketika proyeksi azimutal memproyeksikan daerah kutub, kutubnya ini akan mendapatkan gambaran yang sama seperti aslinya. Terus kemudian jarak antara yang lainnya itu sama.
dengan skala pastinya. Kayak gitu. Itu adalah proyeksi azimutal. Nah, ini proyeksi azimutal untuk kutub utara dan kutub selatan. Bentuknya sama, kutub utara seperti ini dan kutub selatan seperti ini. Jarak dari masing-masingnya itu sama. Seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya, proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut pun tidak cocok untuk semua daerah. Proyeksi kerucut kalau misalnya kita lihat cocoknya untuk daerah-daerah lintang tengah. Sekitar 45 ke atas. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini gambarannya. Ketika dia menggambarkan bagian paling utara itu akan mengecil. Kutub utara akan kecil banget. Ketika menggambarkan semakin ke selatan, wilayahnya itu semakin besar. Apalagi kutub selatan. Nah, yang cocok itu daerah mana aja? Ini dia yang paling cocok. Karena luasan wilayahnya sama dan bentuknya juga sama seperti dengan aslinya. Seperti itu. Ini wilayah-wilayah yang cocok. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Silakan dilihat. Ini wilayah lintang 40. Wilayah lintang 60. Ini masih cocok sekali untuk diproyeksikan dengan menggunakan proyeksi kerucut supaya gambarnya itu sama luasannya dan sama bentuknya. Lanjut, proyeksi tabung itu hanya cocok untuk wilayah-wilayah sekitar ekuator. Bentuk sama dan luasan sama. Seperti itu. Ekuator atau ekuator ekuator kan cenderung memiliki iklim tropis. Ya, yang memiliki iklim tropis itu cocok digambarkan oleh proyeksi silinder. Pembahasan selanjutnya mengenai sudut bearing dan sudut azimut. Pengertiannya adalah kedua sudut ini sudut yang biasa digunakan untuk menentukan lokasi suatu titik dan menentukan orientasi atau suatu gerak atau arah. Itu adalah sudut bearing dan sudut azimut persamaannya. Keduanya itu diambil dari arah mata angin, utara, timur, selatan, dan barat. Perbedaannya adalah sudut azimut itu diambil dari arah utara dan searah jarum jam 360 derajat. Sudut bearing diambil dari arah utara maupun arah selatan menuju ke arah timur atau ke arah barat. Kenapa seperti itu? Karena sudut bearing, ini perbedaannya, sudut bearing tidak boleh lebih dari 90 derajat. Sudut bearing itu terbagi ke dalam 4 kuadran. Bearing terbagi ke dalam 4 kuadran. Kuadran yang pertama terletak di sini, di antara utara dengan timur. Kuadran yang kedua terletak di antara timur dan selatan. Kuadran ketiga selatan dengan barat. Kuadran yang keempat terletak di antara barat dan utara. Saya ingin mengatakan bahwa posisi saya itu adalah berada di 45 derajat dari arah utara. Itu sudut azimut, ya kan? Nih posisi saya ada di sini nih, gitu. Terus bagaimana saya ingin mengatakannya di sudut bearing? Ini dia sudut 45-nya. Kita akan menyebutkan, oh, saya itu posisinya itu adalah 45 derajat dari utara menuju ke arah timur. Seperti itu cara menyebutkannya. Selanjutnya, misalnya kita ingin mengatakan bahwa posisi kita itu berada di sudut 135 derajat. Seperti itu. Kita berada di sudut 135 derajat. Maka kalau kita bilang dari sudut bearing, di manakah posisi kita? Oh, posisi kita itu terdapat di arah selatan karena berada di kuadran kedua.
Ingat, hanya berada di patokannya utara dan selatan saja, timur atau barat. Kalau dibilangnya 135 derajat azimut, maka sudut bearingnya itu adalah, oh, saya berada di 45 derajat dari selatan menuju ke arah timur. Seperti itu. Kalau ingin menyampaikan, oh, posisi saya itu adalah di 225 derajat. Berarti kalau 225 itu ada di kuadran 3. 225 itu ada di kuadran 3, maka di kuadran 3 untuk sudut bearingnya kita akan mengatakan, ingat posisinya ada di sebelah selatan. Oh, saya berada di 45 derajat dari selatan menuju ke arah barat. Selanjutnya, kalau misalnya kita ingin mengatakan bahwa posisi kita itu ada di sudut 315, maka kita akan mengatakan, lihat, dia berarti akan ada di posisi kuadran 4. Kuadran 4. Patokan kuadran 4 itu adalah arah utara. Maka kita akan mengatakan bahwa, oh iya, posisi saya itu berada di 45 derajat utara menuju ke arah barat. Seperti itu. Itu dia penjelasan secara singkat mengenai bearing dan azimut. Seperti itu. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Kalian bisa baca di PowerPoint saya. Seperti itu. Dan jika kalian masih belum mengerti tentang sudut bearing atau dengan proyeksi, kalian bisa melihat link-link video yang saya cantumkan di PPT saya. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga kalian bisa mengerti. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.